Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Perbawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 21 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Anisia Sari Rahayu. Mari kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bu Anisia atas kehadirannya. Pada kesempatan siang hari ini, kita melaksanakan percakapan pro-observasi. Ini merupakan rangkaian dari supervisi akademik, Bu. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita juga melaksanakan proses pra-observasi, karena supaya Ibu sebagai orang yang diobservasi bisa mempersiapkan diri apa saja yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Bisa saya berikan beberapa pertanyaan Bu untuk sebelum kita memulai ini ya. Ibu, yang pertama saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti pada saat proses pembelajaran dalam kelas. Iya, baik Bu. Yang pertama sebelumnya saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan dulu ya Bu. Ya, Jadi saya menggunakan materi teks prosedur Bu untuk kelas 11. Nah rencananya tujuan pembelajarannya yang pertama itu membuat kerangka dari teks prosedur, kemudian dari kerangka tersebut dikembangkan menjadi paragraf utuh, kemudian dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Oh baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin Ibu sampaikan nanti di dalam kelas, yaitu membuat teks prosedur serta penggunaannya dengan baik dan benar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan nanti? Kalau model pembelajaran sepertinya saya akan menggunakan project based learning Bu. Jadi dalam menyusun kerangka serta dikembangkan menjadi teks utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, itu anak-anak nanti akan membuat satu project Bu. Seperti itu. Baik. Tadi saya sudah tahu tujuannya dan model pembelajarannya. Kira-kira area apa yang ingin Ibu ingin Ibu capai nih pengembangannya dalam nanti tahapan pembelajaran di kelas Ibu? Iya, kalau untuk strategi atau area dari pengembangannya? Iya, pengembangannya saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang tentunya diintegrasikan berdasarkan untuk pengetahuan serta tentunya untuk pengetahuan juga keterampilan. Oh iya. Jadi nanti area yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan, dan juga Ibu akan menonjolkan dari pembelajaran berdiferensiasinya. Betul, seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Iya, tadi ada pengetahuan, keterampilan, lalu Ibu juga akan sedikit memasukkan pembelajaran berdiferensiasinya. Tadi kita juga sudah tahu, nah strategi pembelajarannya dan model dan metode pembelajarannya kira-kira seperti apa Bu? Rencananya kalau metode saya menggunakan metode diskusi Bu, karena nantinya dalam satu kelas saya akan membagi ke beberapa kelompok yang nantinya akan menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Jadi pastinya dengan diskusi Bu metodenya. Jadi metode yang akan diterapkan nanti adalah melalui proses diskusi. Betul. Sehingga anak bisa menghasilkan sebuah proyek seperti itu ya Bu ya, kira-kira. Nah, tadi sudah bagus sekali tuh ya Bu rencananya bahwa Ibu akan menggunakan model project based learning, lalu juga akan menerapkan metode diskusi. Nah, rencananya kira-kira media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti apa? Nantinya media itu saya akan menugaskan peserta didik untuk membuat
teks prosedur itu seperti penampilannya seperti poster Oh, gitu, Bu. baik. Jadi mereka dalam satu kelompok menyusun satu buah teks prosedur menggunakan kertas karton, juga kertas-kertas warna itu, Bu. Nah, nanti dihias, diselaraskan sebagaimana mestinya gitu, di kelompoknya divariatifkan, kemudian dirancang bersama seperti itu, Bu. Kemudian saya menyiapkan satu LKPD yang nantinya akan mereka jawab sendiri berdasarkan teks prosedur yang telah kelompoknya susun. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali rencananya Ibu. Nah, kira-kira nih tadi sudah menyusun akan menggunakan LKPD, media pembelajarannya juga sangat menarik, nanti akan menggunakan poster dan modelnya project based learning. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses observasi kita nanti? Rencananya saya di kelas 11 MIPA 3, Bu. Itu ada di hari Kamis di jam ke-6 atau jam ke-7. Oh, baik. Jadi nanti hari Kamis di kelas 11 MIPA 3 di jam 6 ke 7 saya akan berkunjung ya Bu ke kelas Ibu ya. Nanti saya akan melaksanakan proses supervisi kelasnya untuk observasi ya. Baik. Nah, nanti Bu setelah kita selesai melaksanakan observasi, saya juga mungkin akan minta kesediaan Ibu untuk melaksanakan pasca observasi. Nanti kita akan evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Baik, seperti Bu. itu. Iya. Nah, sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini? Nah, sebetulnya saya masih mau menyimpulkan, Bu. Jadi gambaran media apa yang nantinya saya akan gunakan, kemudian saya mulai persiapkan dari sekarang. Kira-kira itu sih, Bu, gambaran yang nantinya saya akan lakukan untuk Baik, Bu Anisia, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang nih dengan saya sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Ya, kita akan ketemu di hari Kamis jam ke-6 ke 7. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oke, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba kita ulas kembali materi kita sedikit. Struktur dalam teks prosedur. Nah, itu yang pertama ada apa saja? Struktur teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum diikuti yang kedua langkah-langkah, yang ketiga kesimpulan atau penegasan. Nah, sementara kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama ada apa saja kemarin? Menggunakan kalimat imperatif. Apa artinya imperatif? Perintah. Ya, kalimat perintah. Yang kedua, Persuasif. betul. Persuasif artinya apa? Kalimat Kalimat
mengajarkan. Yang ketiga, deklaratif. Apa artinya deklaratif? Ya, kalimat yang mengandung informasi. Nah, selanjutnya apa lagi? Kata kerja teknis. Contohnya seperti apa kata teknis? Mengupas, ya. Nah, dan bahan sudah dipersiapkan ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yuk, langsung menyesuaikan kelompoknya. Ayo, kelompok satu di mana? Duduknya yang rapi, yang bagus. Ya, oke. Sambil kamu membuat teks prosedurnya, diisi juga di situ. Oke, perhatikan dalam pembuatan proyek ini ya, yang Ibu nilai yang pertama adalah kerjasama ya, atau keterampilan kamu dalam bekerja sama atau dalam memanajemen waktunya. Kemudian juga kekompakan, kerjasama, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Artinya jangan sampai hanya satu orang saja atau beberapa orang saja yang mengerjakan, tetapi semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat dalam proses pengerjaan. Nah, silakan diperhatikan dulu LKPD-nya sebelum mulai mengerjakan. Di situ ada tabel untuk nama kelompok dan juga kelasnya. Silakan ditulis sesuai dengan petunjuk teknisnya karena di situ ada petunjuk belajarnya ya. Nah, kemudian ada nomor 1. Pertanyaannya itu ada sebuah gambar dan ada sebuah pertanyaan. Silakan diisi berdasarkan petunjuknya juga. Kemudian yang kedua juga sama ya, silahkan diisi berdasarkan petunjuknya. Nah, yang ketiga ini jangan lupa nanti ketika kamu mengerjakan proyeknya atau membuat teks prosedurnya, nah kamu tulis urutan waktunya. Sekiranya kamu membuat kreativitas atau membuat karya-karyanya, menyusunnya itu dalam waktu berapa menit ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah susunan produknya ya, atau kamu membuat teks prosedur yang di kertas karton tersebut. Nah, yang terakhir nanti adalah presentasi ya, dari masing-masing kelompok nanti akan presentasi. Dan yang terakhir nanti kita evaluasi atau timbulkan bersama. Jelas ya? Sejauhnya ada pertanyaan atau sudah cukup? Ini Berarti ini tuh di sini ada tulisannya. Siapa kita baca deh. Oke, aspek penilaian sikap
Kemudian instrumen penilaian pengetahuan nanti ada dilihat dari teks prosedur yang sudah kamu buat. Mulai dari pernyataan umumnya sudah sesuai atau belum, ya tahapan-tahapannya sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir simpulannya sudah sesuai atau belum. Mana kelompok 1 untuk pengerjaannya, apakah ada yang ditanyakan? Jauh ini cukup jelas? Oke, dilanjutkan ya. Ada perjuangan hanya kolomnya yang dilakukan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mengapresentasikan hasil produk teks prosedur yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh oke, silakan. Nah, di sini ada pernyataan umumnya. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menghias ruangan. Selain untuk mengisi waktu luang, membuat kerajinan tangan juga dapat mengasah kreativitas yang kita punya. Selanjutnya dibaca di kamar. Di sini ada alat dan bahan. Bahannya itu ada juga kertas origami, gunting, sama lem. Terus ada langkah-langkahnya. Langkah pertamanya siapkan alat dan bahan. Langkah keduanya lipat origami membentuk persegi panjang. Lalu dibalik dan lipatlah secara diagonal di keempat sisinya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Jadi ini kita tuh tadi bikinnya pakai kreativitas kita sendiri, Bu. Makanya langkah-langkahnya juga tadi kita kayak marah gitu. Nah, tadi lupa Bu. Jadi kita tuh bikin teks prosedur cara membuat bunga hias dari kertas. Itu. Terus di sini juga tadi udah disebutin langkah-langkahnya. Terus ada kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya boleh. Kesimpulannya bagaimana? Sangat mudah bukan dan menarik. Karya sederhana yang hanya memanfaatkan kertas berapa tahun menghiasi ruangan. Kreativitasnya ya rumah berjalan banyak kan pakai gitu ya. Jadi ada apa saja ini pengaplikasiannya, berdasarkan apa saja. Dari sini ada bahannya tuh ada kertas origami, gunting, lem. Seperti yang terkenal ini itu pokoknya pertamanya kertasnya dilipat dua ya, dilipat dua dari persegi, dilipat dua lagi dari persegi ya. Lalu dilipat diagonal, dibalik dilipat diagonal. Cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan ya kita sudah masuk ke materi berikutnya adalah teks eksplanasi ya. Cukup silahkan dipersiapkan, rapihkan bukunya. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan depan. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mega Perbawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 21. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh guru-guru hebat, yaitu Ibu Anisia Sari Rahayu dan Bapak Agus Suhendar. Di sini Bapak Agus Suhendar selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 sebagai observer saya, dan rekan saya Ibu Anisia Sari Rahayu di sini sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 21 yang akan melakukan percakapan pasca observasi bersama saya. Baik, sebelumnya saya akan menyapa Pak Agus dan Bu Anisia terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mega. Assalamualaikum Bu Anisia. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah. Selalu baik. Bismillah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Agus dan Bu Anisia yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi bersama saya. Mohon izin Pak Maka, untuk silakan. mengamati jalannya pasca observasi. Bu Anisia, bisa kita mulai? Insyaallah. Oke, baik. Bu Anisia, gimana nih? Nervous sedikit? Iya, lumayan Bu. Saya tadi agak ini nih Bu Anisia ke ruangan saya, Bu, saya boleh nggak tahu hasil kemarin Iya, observasi betul. kelas? Itu biar apa tuh harapannya tuh dari Bu Anisia? Harapannya supaya pengajarannya juga lebih bagus sih Bu. Jadi ketika saya mengajar juga bisa lebih dipahami oleh siswa dan materi pokoknya juga dapat tercapai. Oke, jadi Ibu berharap pengajaran di Ibu bisa lebih baik ke depannya ya, Betul. dengan mengetahui hasil evaluasi Betul. dari kemarin observasi yang kita lakukan di kelas Betul, Ibu Bu. ya. Baik, kalau gitu saya izin ya untuk memulai observasi, karena Ibu tadi tujuannya, boleh saya ulang lagi, tadi apa Ibu tujuannya untuk Memperbaiki. ya memperbaiki, melakukan refleksi Iya, gitu ya refleksi. terhadap kemarin yang sudah Betul. dilakukan. Iya. Alhamdulillah dari catatan yang saya sudah lihat, di situ terlihat sekali bahwa Ibu berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan dari pembelajaran itu dengan sangat baik. Area pengembangan dirinya juga Ibu sudah lakukan, dan itu tampak dari kelas Ibu ya. Tadi namun saya ingin bertanya, bisa diceritakan kembali nggak Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan sebelumnya di kelas? Kalau sebelumnya itu sebenarnya dari materi pokoknya dulu boleh nggak Bu? Ya boleh. Dari materi pokoknya itu kan di sini mencakup teks prosedur ya Bu. Kayak untuk yang sebelumnya itu mendeskripsikan pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri, tujuan dan sebagainya. Nah, kalau untuk materi yang baru saja Ibu observasi itu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur Ibu. Kira-kira seperti itu area perkembangannya. Oke. Menurut Ibu nih, sampai dengan saat ini sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan oleh Ibu di dalam kelas? Kalau menurut saya ketercapaiannya kurang lebih 80% mungkin ya Bu ya, karena dari seluruh siswa sudah banyak yang antusias, tapi beberapa masih ada yang belum antusias gitu Bu, masih ada yang sibuk sendiri, belum ingin tahu apa pembelajaran dari teks prosedur itu gitu, kemudian berkelompok pun masih terlihat belum semangat gitu, mungkin karena saya juga pembagian kelompoknya belum sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu sepertinya Bu. Baik, jadi menurut Ibu dari skalanya sekitar 80% ya kurang lebih. Dari 80% itu terdapat 20% siswa yang masih belum perhatian atau atentif gitu ya. Menurut Ibu kendala apa yang menyebabkan anak-anak tersebut
yang menurut Ibu 20% itu belum bisa into ke dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya dari segi pembagian kelompoknya ya Bu. Pembagian kelompoknya, satu kelompok agaknya terlalu banyak, Iya. sehingga temannya yang aktif dengan keaktifannya sendiri. Nah, temennya yang kurang aktif ini dibiarkan begitu saja. Iya. Gitu pun yang menjadi ketua kelompoknya pun belum bisa terlalu mengayomi temennya. Iya. Gitu. Jadi terlihat sibuk sendiri saja. Sementara yang dikategorikan memiliki kemampuan lebih atau yang pintar itu dia nyaman dengan teman-temannya yang satu frekuensi. Gitu aja sih kalau menurut saya pembagian kelompoknya. Oke. Yang belum maksimal. Jadi Ibu mengidentifikasi bahwa kendalanya terjadi di antara dalam pembagian kelompok tersebut, bahwa ada siswa-siswa yang memang sudah mampu tapi dia tidak mau membantu siswa yang belum mampu. Betul. Seperti itu. Nah, dalam pembagian kelompok tersebut kan Ibu tadi sudah melihat ya bagaimana ada siswa yang sudah mampu dan ada siswa yang belum mampu. Bagaimana kira-kira pendekatannya Bu supaya anak-anak yang kira-kira belum mampu ini gimana ya caranya supaya ikut terlibat di dalam pembelajaran? Nah, rencananya juga saya akan membagi kelompok. Next, kalau misalnya ada pembelajaran seperti ini lagi Bu, saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak tentunya dengan melibatkan visual auditory dengan kinestetiknya Bu. Nah, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman karena merasa satu frekuensi dengan teman-temannya dan menyesuaikan dengan keadaan kelompok. Oh, oke. Seperti itu Bu, Baik, jadi rencana yang ingin Ibu lakukan pendekatannya nanti anak-anak akan belajar menurut profil belajarnya, yaitu ada anak yang kinestetik, auditori maupun visual akan dimasukkan ke dalam kelompok supaya pembelajaran berdiferensiasinya terjadi di kelas itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya rencana yang Ibu ingin lakukan ke proses pembelajarannya, menyesuaikan dengan kenyamanan anak belajar, sehingga diharapkan siswa-siswa yang belum maksimal bisa ikut maksimal di dalam kelas. Iya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan Ibu terapkan si rencana yang ingin Ibu lakukan ini? Kalau waktu intensitasnya belum terinci sih Bu, cuma saya mengusahakan secepatnya. Oke, baik. Nanti kalau sudah dilakukan kabar-kabarnya gitu. Nanti nanti saya pengen lihat sejauh mana juga bisa diterapkan di kelas saya barangkali, karena permasalahan kita kan nggak jauh beda ya. Baik, terima kasih Bu Anisia atas jawabannya. Saya berharap tapi kesimpulannya kira-kira dari yang sudah kita lakukan nih di pasca observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapat setelah melakukan observasi? Dari rangkaian observasi itu supervisi itu ternyata banyak ya, dari pra observasinya sampai ke paskanya. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari tahapan ini? Saya sudut pandangnya ke pembelajarannya aja ya Bu ya. Kalau kesimpulannya menurut saya peserta didik ini sebagian besar sudah mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dalam tes laporan hasil observasi. Nah, meskipun sebagian kecil masih ada yang terlihat kurang antusias. Itu sih Bu dari kesimpulan pembelajaran dari segi siswa. Akan tetapi melalui tahapan pasca tadi saya melihat bahwa Ibu sudah bisa membuat rencana apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak yang memang belum terlibat ya. Mudah-mudahan bisa Ibu segera realisasikan rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan, sehingga kita bisa lihat hasilnya pembelajaran yang berpihak pada siswa Ibu di dalam kelas. Terima kasih Ibu waktunya. Baik. Kalau belum sempurna Bu. Kita semua nggak sempurna Bu, saya juga sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan sedikit ada hal yang ingin disampaikan oleh pengajar praktik kita Bapak Agus Suherman untuk umpan balik dan tanggapan terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Pada Bapak Agus Suhendar, dipersilakan. Terima kasih juga. Alhamdulillah ketika pelaksanaan percakapan coaching di pasca observasi yang Bu Mega lakukan dengan Bu Alicia,
Ya, dari prinsip-prinsip coaching yang ditentukan di kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu tampak dalam percakapan yang dilakukan Bu Mega, mulai dari tujuan ditanyakan, kemudian percakapannya dua arah, kemudian mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Alicia, dan tindak lanjutnya sudah ada konkret yang akan dilakukan untuk next pembelajaran supaya ada perbaikan-perbaikan, dan kesimpulan juga sudah dibuat sehingga untuk kriteria-kriteria dalam proses coaching di percakapan pasca observasi ini terpenuhi. Mangga. Baik, terima kasih Pak Agus Hendar atas umpan baliknya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan sedikit referensi ataupun menjadi salah satu catatan untuk kita semua melakukan proses supervisi, dan tahapan-tahapannya dapat kita lakukan bersama-sama dengan rekan sejawat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.